Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita horor dari channel ini. Kembali hari ini kami akan membawakan satu lagi karya dari pengarang @Wahyu Aryan TN_ dengan judul Disukai Kuntilanak. Jika kalian ingin membaca langsung, silakan klik link di bawah ini ya. Teman-teman, selamat mendengarkan. Pengajian sore ini selesai. Para santri berbondong-bondong keluar dari masjid dan melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Ada yang kembali ke asrama, dan ada yang sekedar mengobrol dengan teman-teman sesama kelasnya di pelataran masjid atau di tempat lainnya. Yuk, jagongan neng ngarep kelas 3 kono karo nunggu maghrib. Yuk, kita nongkrong di depan kelas 3 sana sambil nunggu maghrib. Ucapku mengajak segerombol temanku yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Yo, jawab semua temanku, tanda setuju. Aku ditemani 4 temanku, Abdul, Angga, Cakra, dan Wisnu. Kami semua berjalan ke arah kelas nomor 2 dari ujung yang ada di pondok ini. Sejuk ya hawane sore-sore ngeniki. Sejuk ya hawanya sore-sore begini. Terang Angga dengan menghirup dalam-dalam udara sambil berjalan. Sesampainya di depan kelas 3, kami duduk di bangku yang ada di depannya. Kami berlima ngobrol ngalur ngidul, membicarakan semua yang ingin mereka katakan. Bahkan, obrolan kami tak luput membahas tentang para santriwati yang cantik dan anggun-anggun di pondok ini. Seiring dengan obrolan kami yang kian panjang, temaram perlahan mengintip datang. Cahaya senja ditemani suara serangga hutan mengintip dari balik pepohonan rimbun yang tumbuh mengelilingi pondok. Pondok yang berdiri di pegunungan dan hutan rimba yang mengelilingi ini terlihat syahdu di beberapa waktu. Salah satunya saat sore hari. Tapi tak menutup kemungkinan suasana ini berubah menjadi menakutkan saat gelap datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan menggema di seluruh sudut pondok. Kami lekas-lekas berjalan menuju langgar atau musola yang ada di tengah-tengah pondok. Santri yang lain pun berjalan dengan kain sarung dan mukena yang sudah mereka kenakan. Assalamualaikum. Salam Abdul pada seorang santriwati yang kami temui. Memang di antara kami, Abdul inilah yang paling agresif jika melihat perempuan yang cantik-cantik. Dengan senyum anggun yang sangat meneduhkan jiwa, ia menjawab, "Waalaikumsalam." Dia bernama Lastri, salah satu santriwati primadona di pondok ini. Tak seorang pun santri laki-laki yang tidak kagum saat melihat senyuman manis di wajahnya
yang berhiaskan tai lalat di dekat bibirnya. Aduh, senyumane rek, hawane wes sejuk tambah sejuk, tah lanek, tah tak lah nek ngene kiki. Aduh, senyumannya rek, hawanya udah sejuk, tambah sejuk deh kalau begini, ucap Abdul sambil senyum-senyum setelah mendapat jawaban dari salam yang ia ucapkan. Halah, Dul, matamu nek weruh sing bening-bening kok nyerot wae. Alah, Dul, matamu kalau melihat yang bening-bening kok awas aja, ujar Cakra sambil menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Abdul. Langkah Lastri kian lama kian menjauh dan masuk ke dalam masjid, seiring dengan kami yang sampai juga di pelataran masjid. Sudah menjadi kewajiban semua santri menunaikan sholat jamaah di semua sholat 5 waktunya. Setelah maghrib, yang sudah menjadi hal rutin dan wajib adalah mendengarkan kultum yang diisi oleh para santri yang selalu bergantian setiap harinya hingga menunggu waktu Isya. Singkat cerita, setelah Isya, makan malam dan kegiatan malam, aku dan keempat temanku lekas kembali ke kamar karena ingin cepat istirahat. Kebetulan aku dan ketiga temanku ini menghuni kamar yang sama, yang mana di dalamnya terdapat 2 ranjang tingkat dan 1 ranjang di bawah yang biasa kami berlima gunakan istirahat. Kulihat Abdul senyum-senyum di atas ranjangnya. Kowe kesambet tah, Dul. Kowe cengar-cengar karepe dhewe. Kamu kesambet apa, Dul? Kok senyum-senyum sendiri? Tanyaku. Hahaha. Ora, Ron. Aku kelingan Lastri. Cah kae kok gelis erak karuan yo. Hahaha. Enggak, Ron. Aku keingatan Lastri. Anak itu kok cantik banget ya, ujar Abdul sambil terus senyum-senyum di wajahnya. Dul, juk kowe meh lah po. Awake dhewe kinang pondok ora sebebas nyedaki wadon neng pas nang kota. Dul. Lalu kamu mau ngapain? Kita ini di pondok, tidak sebebas mau mendekati perempuan seperti kalau kita hidup di kota, sahut Cakra menasihatinya. Semakin malam, kami mulai tidur, dan semakin larut dalam tidur kami masing-masing hingga akhirnya suara azan membangunkan satu persatu di antara kami. Sebelum lanjut ke cerita, aku akan menjelaskan sketsa denah pondok tempatku mencari ilmu. Pondokku ini berdiri di lereng Pegunungan Kapur yang berada di Jawa Tengah dan berdiri di antara lebatnya rimba hutan. Berdiri di antara hutan membuat pondokku ini jauh dari perkampungan penduduk. Perkampungan terakhir yang bisa ditemui sebelum sampai di pondok ini adalah di tepi jalan raya antar kota yang letaknya jauh dari pondokku ini. Di sini, air yang didapatkan berasal dari sumber air yang letaknya di lereng pegunungan, dekat dalam hutan, dan cukup jauh dari pondok. Menghabiskan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit ditempuh dengan berjalan kaki. Dari sumber air tersebut tersambung pipa paralon hingga ke area pondok yang sengaja dibuat pengurus pondok untuk kebutuhan di dalam pondok.
Berdiri di antara hutan, membuat fasilitas di pondok ini terbatas. Terlebih, pencahayaannya yang masih bisa dikatakan minim. Tapi, bagi banyak orang yang mengetahui, pondok ini terkenal sebagai pondok yang mampu mencetak santri-santri yang unggul. Jadi tak hayal apabila banyak orang tua yang rela mengirim anak-anaknya kemari. Kita kembali ke cerita. Hari itu aku melakukan aktivitas biasa. Seperti sekolah yang mana saat ini aku dan semua tokoh di cerita ini masih menginjak di kelas 10 aliyah. Dan sorenya aku kembali nongkrong manis dengan teman-temanku. Pasca Isya hari ini, kami para santri belajar kitab kuning yang rutin dijadwalkan setiap minggunya. Saat semua santri fokus memperhatikan Ustadz Ali yang sedang menjelaskan, tiba-tiba gelagat Abdul terlihat berbeda dari biasanya. Setelah menyadari gelagatnya yang aneh, aku terus-menerus mengawasi gerak-geriknya. Tapi ternyata, dengan cepat, gelagat Abdul berubah drastis. Abdul meronta-ronta di posisi duduknya dan membuat seisi kelas kocar-kacir. Benar saja, Abdul kerasukan yang entah dari mana asalnya. Disertai suara geraman yang keluar dari mulutnya, Abdul mengacak-ngacak semua benda yang ada di dekatnya. Sontak para santri laki-laki yang berada di dekatnya menahan pergerakannya, termasuk aku, Angga, Cakra, dan Wisnu. Tubuh Abdul meronta-ronta begitu hebatnya, hingga membuat cengkraman tangan kami terlepas. Saat terlepas, entah mengapa si Abdul langsung membogem dengan kepalan tangan besarnya ke arah dada Angga. Angga seketika itu juga terpental dan jatuh tersungkur sambil memegang dadanya. Tak lama dari situ, Ustadz Ali langsung menetralkan suasana. Dan Abdul perlahan kembali normal. Cak, kayak Angga diewangi. Cak, itu Angga dibantu. Suruhku saat melihat Angga kesakitan akibat dipukul Abdul. Cakra datang menghampiri Angga dibantu yang lainnya. Angga, kowe ora apa-apa. Angga, kamu tidak apa-apa, tanya Wisnu. Insya Allah ora apa-apa, tapi dadaku panas banget rasane. Insya Allah aku tidak apa-apa, tapi dadaku panas sekali rasanya, jawab Angga. Ustadz Ali meminta kami mencarikan air dingin di dapur untuk menghangatkan dada Angga. Kelas malam hari itu dicukupkan karena kejadian ini. Lantas aku, Cakra, dan Wisnu mengajak Abdul dan Angga untuk langsung kembali ke kamar dan istirahat. Setelah kejadian itu, Abdul baru bercerita. Ternyata, masalah seperti ini sering terjadi dan menimpanya sejak lama. Di kamar, aku langsung meminta Abdul dan Angga mengistirahatkan badannya. Berbeda dengan Abdul yang sudah kembali normal, sekarang Angga banyak sekali melamun. Gak, panggilku padanya yang ranjangnya di sampingku. Tanpa jawaban. Gak, teriak Wisnu sambil menepuk kakinya, barulah ia menjawab. Iyo, kenapa nu? Iya, kenapa nu? Jawab Angga.
Kowe ki kenapa? Kok malah ngelamun wae? Kamu itu kenapa? Kok berubah ngelamun aja? Ucap Wisnu padanya. Ora kok, aku ora kenapa-napa. Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Singkat cerita, kami semua pun tidur. Tapi entah jam berapa, aku bangun karena ada suara berisik di telingaku. Saat mataku terbuka, mataku tertuju pada Wisnu yang sedang mengambil air. Ono apa, Nu? Ada apa, Nu? Tanyaku. Kae angga, emboh ngimpi opo mau bengok-bengok keweden. Itu angga gak tahu mimpi apa tadi teriak-teriak ketakutan, ucap Wisnu. Sontak aku duduk dan melihat ke arah Angga. Dengan nafas terengah-engah, Angga duduk di atas ranjangnya. Kowe kenapa neh, enggak? Kamu kenapa lagi, enggak? Tanyaku. Iki ombek enggak? Ini minum dulu, enggak? Ujar Wisnu sambil menyerahkan cangkir yang berisi air putih pada Angga. Gluguk, gluguk. Dadi ngene, aku mau ngimpi diparani wong wadon medeni nang jero kamar kene. Pas wonge nyedak, uju-uju aku tangi. Jadi gini, aku tadi mimpi datangi seorang perempuan menakutkan di kamar sini. Waktu dia mendekat, tiba-tiba aku terbangun. Ucap Angga menjelaskan kepadaku dan Wisnu. Kowe mau ora dongo sek yo? Yo wes, lek nang turu meneh iki seng tengah wengi. Ojo lali dongo sek. Kamu tadi nggak berdoa dulu ya? Ya udah, buruan tidur lagi. Ini masih tengah malam. Jangan lupa berdoa dulu, suruh si Wisnu. Kita akan lanjutkan ceritanya dalam dua sudut pandang ya, teman-teman. Malam itu kami semua tidur lagi, ditemani suara jangkrik yang sayup-sayup terdengar hingga dalam kamar, serta angin malam yang masuk di antara ventilasi kamar. Semua nyenyak dengan bawah sadarnya masing-masing. Seperti biasa, kami semua bangun tak kala azan subuh berkumandang dan langsung dilanjutkan dengan aktivitas pagi dan sekolah sampai siang hari. Para santri lalu lalang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Suasana pondok hari itu sedikit berkabut dengan udara dingin yang menusuk melalui pori-pori kulit. Singkat cerita, malam pun tiba dengan suasana yang masih sama. Beberapa pencahayaan di sudut pondok bahkan sampai tak terlihat karena terhalang kabut yang lumayan tebal. Karena udara yang cukup dingin, malam itu membuat para santri beraktivitas dengan mengenakan jaket yang mereka bawa. Tibalah waktu malam. Seperti biasa, aku makan bersama keempat temanku yang lainnya. Aku kok bosen karo pangan nang pondok sing ngono-ngono wae yo. Aku kok bosen dengan makanan pondok yang gitu-gitu aja ya. Gerutu Cakra di tengah waktu makan. Hehe, podo, aku yo bosen. Iya sama, aku juga bosen, tambah Abdul. Lah, meh piye toh? Wong onone yo ngene, meh metu. Nang jopo isine alas tok, yoan kok Lah mau gimana lagi? Orang adanya juga begini, mau keluar. Di luar, isinya cuma hutan juga kok. Jawabku. Wes tahlah, disyukuri wae sing ini. Disyukuri wae sing ono. Iseh
untung dikei panganan, nek orang juk piye. Sudah. Disyukuri saja yang ada. Masih untung diberi makanan, kalau tidak bagaimana? Ucap Wisnu. Malam ini Angga terlihat berbeda dari biasanya. Angga terlihat sedikit murung dan banyak melamun sekarang. Entah apa yang dipikirannya. Jam makan malam hampir selesai. Ayo ke kelas, ajak Angga. Tapi aku meh neng kamar mandi sik, kalian disikan wae. Tapi aku mau ke kamar mandi dulu, kalian duluan aja, ucapku. Aku meloron aku yo ngempet wit mau iki. Aku juga Ron, aku juga ngempet dari tadi, sahut Abdul. Aku barang, aku juga, ucap Wisnu. Jadi sekarang yang duluan ke kelas, Angga dan Cakra. Sementara aku, Wisnu, dan Abdul ke kamar mandi terlebih dahulu. Selesainya aku, Wisnu, dan Abdul lekas melangkahkan kaki ke kelas yang akan kami gunakan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran di malam itu. Langkah kami bertiga terhenti di jarak 20 meter dari kelas yang akan kami tuju. Tak kala melihat keadaan santri di kelasku yang kocar-kacir. Ono opo kae neng kelas? Ada apa itu di kelas? Tanyaku. Iyo, ono opo kae? Iya, ada apa itu? Wisnu ikut bingung. Wes, ayo lek, dang rono. Sudah ayo, buruan sana, ajak Hendro. Kami bertiga berlari ke arah kelas karena bingung sedang terjadi apa di sana. Aku menelan ludahku sendiri setelah melihat keadaan di dalam kelas. Di situ aku melihat Angga kejang-kejang di atas bangku yang ditempatinya sambil beberapa orang lainnya berusaha membantu menyadarkannya termasuk Cakra. Gak, kenapa kowe? Gak, kamu kenapa? Teriak Abdul sambil berlari menghampirinya. Aku dan Wisnu membuntuti Wisnu dari belakang. Nafas Angga tersengal-sengal seperti orang ayan. Tatapan matanya tajam ke arah depan kelas. Keadaan kelas malam itu mencekam, campur tegang. Ustadz yang akan mengajar malam itu juga belum datang. Beberapa santri kayaknya juga sedang melaporkan kejadian ini ke pengurus pondok, tapi belum kembali. Gak, panggilku bersautan dengan yang lainnya sambil menepuk-nepuk bahu dan punggungnya, berharap Angga lekas sadar. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 10 menit, hingga akhirnya Angga pingsan dan sadar dengan sendirinya. Ada apa? Angga kenapa? Tanya Ustadz Somad yang baru datang dengan temanku yang melaporkan kejadian ini tadi. Gak tahu Pak Ustadz, ini Angga, sudah sadar sendiri, jawab temanku yang juga membantu yang bernama Fuad. Angga dibawa saja ke dalam kamar, salah satu teman kamarnya dibantu ditemani, suruh Ustadz Somad. Aku, Wisnu, Cakra dan Abdul saling tatap, bingung. Siapa yang akan menemaninya? Saya aja Pak Ustadz, ucap Wisnu saat itu. Setelah diberi minum, Angga kembali ke kamar ditemani Wisnu. Sementara aku dan santri lainnya melanjutkan pembelajaran malam ini.
Singkat cerita, kelas selesai. Aku, Cakra, dan Abdul langsung kembali ke kamar. Takut Angga kumat lagi. Apalagi Wisnu sendiri yang menemaninya. Woi, enggak. Kowe kenapa? Woi, enggak. Kamu kenapa? Teriak Cakra saat baru masuk kamar. Di kamar, Angga murung di atas ranjangnya. Di dekatnya ada Wisnu yang siap siaga mengawasinya. Memang, sejak kejadian semalam, Angga terlihat berbeda. Dia lebih banyak diam dan malah terlihat seperti orang linglung. Wes, jar kese Angga penistirahat se. Sudah. Biarkan dulu, biar Angga istirahat dulu, ucap Wisnu. Malam itu, aku, Abdul, Cakra, dan Wisnu bergantian mengawasi Angga sepanjang malam, secara bergantian. Karena kami takut kalau terjadi apa-apa lagi kepadanya. Tidurlah kami semua kecuali Wisnu yang mendapat giliran pertama mengawasi Angga. Singkat cerita, tibalah giliranku mengawasi Angga. Angga tidur di ranjang tingkat sebelahku, dan dia di bagian bawah sementara aku di atas. Jadi aku cukup mengawasi Angga dari atas tempatku tidur. Jam hampir menunjukkan pukul 02.00 pagi. Kali ini pandanganku tertuju di wajah Angga yang mulai menunjukkan perbedaannya. Dengan mata yang terpejam, wajah Angga seketika berganti. Senyum tiba-tiba merekah di wajah Angga. Angga terus-terusan senyum dalam tidurnya, seperti sedang melihat perempuan cantik di hadapannya. Bocah Kiki dan Tah Piyoto. Ini anak gila apa gimana sih? Pikirku dalam hati. Ingin ku bangunkan tapi ku urungkan karena hanya sebatas itu takutnya. Angga hanya larut dalam mimpi indahnya. Dul. Aku membangunkan Abdul. Giliranmu, Dul, tambahku. Iya, Ron, jawabnya dengan mulut yang menguap lebar. Setelah itu aku tidur lagi, dan kami semua kembali bangun saat subuh tiba. Angga, dia tampak seperti kemarin. Lebih banyak diamnya, hingga satu persatu di antara kami semua mulai menyadarinya. Keadaan seperti ini berlangsung hingga 2 hari lamanya. Kami terus bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Rangga? Raganya sehat-sehat saja, tapi seperti ada yang sedang terjadi dalam pikirannya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. 2 hari setelah kejadian Angga yang kejang-kejang dalam kelas, ada sesuatu yang janggal kembali terjadi. Dan ini lebih parah lagi jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Setelah sholat Isya berjamaah, Wisnu memanggilku. Ron, Angga nang endi? Angga di mana? Tanyanya. Hah? Mau nang kono kok sholat? Hah? Tadi di situ kok sholat? Jawabku sambil menunjuk tempat di mana Angga sholat tadi. Ora ono, Ron. Tidak ada, Ron. Jawabnya lagi. Sing bener. Yang bener, ucapku. Seketika aku mengajaknya, juga Cakra dan Abdul, untuk mencarinya. Saat itu kami belum melaporkan kejadian ini pada pengurus pondok. Kami berempat berusaha mencarinya terlebih dulu sampai kalau belum ketemu, kami baru melaporkannya.
Malam itu, di saat santri yang lain tengah makan malam, aku, Abdul, Cakra, dan Wisnu sibuk keliling pondok mencari keberadaan Angga. Tapi, usaha kami tidak membuahkan apa-apa. Dan jam kegiatan malam sudah kembali mulai. "Piye iki, Ron? Gimana ini, Ron?" tanya Cakra. "Wes, ayo laporan nang pengurus pondok ae." "Ya sudah, ayo laporan ke pengurus pondok saja," sahut Wisnu di tengah kebingungan kami. Dengan nafas yang masih terengah, kami berempat berjalan cepat ke ruang pengurus pondok. "Kalian mau kemana?" Tiba-tiba, ada suara yang memanggil kami. Dan saat kami cari dari mana sumber suaranya, ternyata Ustadz Ali di depan masjid. Disitulah kami langsung menceritakan kabar hilangnya Angga. Setelah kami menceritakan kronologi lengkapnya, Ustadz Ali buru-buru ke ruang pengurus pondok untuk mengabarkan kepada yang lainnya dan langsung meminta semua santri yang ditemuinya untuk mencari Angga. Dalam sekejap, suasana pondok jadi gempar akibat berita hilangnya Angga. Hampir seluruh santri dari yang muda hingga senior mencari keberadaan Angga yang entah hilang kemana. "Ron, Ron," ada seseorang memanggilku. Ternyata Arum, teman sekelasku. Aku mau ngerti Angga lewat pas nang ngarep kelas tadi pas aku tekon meh nang endi ora dijawab. Angga mung blandang ngono wae, Ron. Aku tadi lihat Angga jalan pas di depan kelas. Tapi pas aku tanya mau kemana tidak dijawab. "Angga terus jalan gitu aja, Ron," ucapnya. "Sing temenan." "Serius?" tanyaku. "Mlaku nang ndi wonge?" "Jalan ke arah mana dia?" "Kono, ke sana," jawabnya sambil menunjuk arah kelas yang ada di paling pojok. Aku yang saat itu bersama Abdul mulai mengelilingi tempat yang dimaksud Arum. Tapi kami tidak menemukan apa-apa. Hingga aku dan Abdul memiliki inisiatif mencarinya ke sumber air yang ada di dalam hutan. Jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Sebenarnya ada keraguan padaku dan Abdul untuk mencarinya ke sana, karena sumber air yang letaknya lumayan di dalam hutan. Dengan membawa lentera, aku dan Abdul perlahan memberanikan diri masuk ke dalam hutan. Gelapnya hutan ditambah suara serangga hutan memang benar-benar membuat kami berdua bergidik ngeri. Sempat terbesit dalam pikiranku, takut kalau saja Abdul kesurupan lagi. Tapi semoga aja itu tidak terjadi. "Dul, ojo aduh-aduh rene. Dul, jangan jauh-jauh, sini," ucapku karena Abdul berjalan agak jauh di belakangku. Sesampainya kami di sana, tidak ada apapun yang kulihat. Yang ada hanyalah air yang mancur dan terus mengalir, serta pipa paralon yang tersambung hingga ke pondok. Mendapati tidak ada tanda-tanda Angga di sini, aku dan Abdul langsung kembali ke pondok. Setibaku di pondok, aku dan Abdul mendapat kabar kalau Angga ditemukan dan tidak kenapa-napa. Sekarang dia sedang di masjid bersama Ustadz dan senior yang lainnya. "Alhamdulillah," ucapku dan Abdul. Saat di masjid, aku dan Abdul bertemu Cakra dan Wisnu. "Angga ketemu nang di? Angga ketemu di mana?" tanyaku. "Mau senior ngarti Angga nembe lungguhan ngarep kelas ujung kono."
Tadi senior melihat Angga sedang duduk di depan kelas ujung pondok sana, jawab Wisnu. Hah? Demi Allah, aku karo Roni mau muter-muter nang kono orang delok sapa-sapa omong meneh Angga. Hah? Demi Allah, aku dan Roni tadi keliling di situ, tidak melihat siapapun, apalagi Angga, ucap Abdul sambil terbelalak kaget. Aku hanya melamun kebingungan, mengetahui kejadian ini sambil berpikir sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Angga. Hingga belakangan banyak sekali kejadian janggal menimpanya. Tak lama Angga keluar dengan dibantu beberapa orang. Ini Angga diantar ke dalam kamar. Suruh Ustadz Ali pada kami berempat, karena tahu kalau kami adalah teman sekamarnya. Malam itu, aku, Abdul, Wisnu, dan Cakra tetap mengawasi Angga bergantian seperti malam-malam berikutnya. Malam itu, aku, Abdul, Wisnu, dan Cakra tetap mengawasi Angga bergantian seperti malam-malam berikutnya. Di kamar, tubuh Angga lemas. Dia hanya tiduran, merebahkan fisik dan pikirannya. Gak, kue mau maring di sakjane? Gak, tadi kamu kemana sebenarnya? Tanya Abdul. Sambil tiduran, Angga bercerita. Tadi, waktu aku keluar dari masjid, gak tahu kenapa rasa-rasanya aku pengen dudukan di kursi depan kelas yang ada di pojok sana. Aku tahu ini aneh, tapi gak tahu kenapa tadi aku pengen sekali ke sana. Seperti ada yang memintaku untuk ke sana. Lalu, itu kan di samping kelas tanah kosong kan? Pas aku lagi duduk, tiba-tiba ada perempuan cantik lewat. Cantik sekali, pakai gaun putih. Aku terus melihatnya karena emang benar-benar cantik. Sampai akhirnya perempuan itu berhenti dan menolehkan wajahnya ke arahku sambil tersenyum. Senyumannya itu loh, manis banget. Lebih manis dari senyuman Lasri, Dul, ejek Angga pada Abdul. Semprul. Teruskan wae ceritane. Lanjutkan saja ceritanya, jawab Abdul. Saat itu aku terus ngeliatin perempuan itu, dan dia juga terus senyum-senyum melihatku. Tapi di suatu waktu tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya yang cantik nan anggun itu setengahnya berubah hancur. Seketika itu wujudnya berubah menyeramkan. Setengah wajahnya tanpa kulit, sedikit tertutup rambutnya yang terurai, dengan pipinya yang robek hingga ke pipi sampai gigi dan lidahnya kelihatan, dan matanya yang satu terbelalak hingga lepas. Seketika itu juga aku terkejut dan ketakutan melihatnya. Perempuan yang awalnya enak dipandang berubah menjadi menakutkan, dan itu lama-lama jalan perlahan mendatangiku. Aku mau lari, tapi tubuhku nggak bisa digerakkan. Aku mau teriak juga nggak bisa. Badanku seperti terkunci di sana. Sampai akhirnya ada seseorang yang menepuk pundakku dan ternyata itu adalah Mas Komar. Seketika itu juga perempuan tadi menghilang dari pandanganku dan entah kemana perginya. Gak, kowe ora lagi ngapusi kan? Gak, kamu tidak sedang berbohong kan? Tanya Abdul dengan wajah sedikit ragu mendengar ceritanya. Ora, Dul. Temenan aku ya keweden.
Aku meh melayu tapi aku ora iso. Enggak, Dul, serius. Aku juga ketakutan. Aku ingin lari tapi nggak bisa, jawab Angga. Aku mau muter-muter neng ngarep kelas iku sampai ora kehitung. Tapi aku orang delok kowe babar blas. Ya ora Ron. Aku tadi keliling di depan kelas itu sampai nggak kehitung. Tapi aku nggak ngeliatmu. Ya kan Ron? Ucap Adul kebingungan. Aku mengangguk pelan. Terus sing nang kelas wingi. Lalu pas di kelas kemarin, tanyaku. Oh iya. Aku kelalen cerita. Oh iya. Aku kelupaan cerita, saut Cakra. Jadi wingi pas Angga kejang-kejang nang kelas, sebelumnya tingkahnya Angga wis aneh. Kayak si Adam sing nang cedake ngeroso terus Angga dicekeli. Jadi kemarin waktu Angga kejang-kejang di kelas, sebelumnya tingkah Angga sudah aneh. Si Adam yang ada di dekatnya merasa, lalu Angga dipegangi. Pas iku ujuk-ujuk Angga guyu banter banget. Terus guyune koyok suarane wong wadon tur banter. Seketika sak kelas krungu podo wedi. Waktu itu tiba-tiba si Angga tertawa keras sekali. Dan tertawanya mirip suara perempuan dan sangat keras. Seketika satu kelas dengar dan ketakutan. Waktu kui juga sing lanang-lanang nyekeli, Angga njuk si Adam tekon sakjane sapa sing nang jero awake Angga. Dan waktu itu juga demit sing nang awake Angga jawab nek jenenge Sela dan asale saka Lampung. Waktu itu juga yang laki-laki megangi Angga, lalu si Adam tanya sebenarnya siapa yang ada dalam tubuh Angga. Dan waktu itu juga sosok yang ada di badan Angga menjawab jika namanya Sela dan asalnya dari Lampung. Panjang lebar Cakra menjelaskan. Lampung? Sak daerah karo kowe berarti enggak? Kowe kenal? Lampung? Sedaerah denganmu berarti enggak? Kamu kenal? Tanya Wisnu, karena mengetahui jika Angga juga berasal dari Lampung. Angga menjawab tidak sambil menggelengkan kepalanya. Emang waktu iku aku weruh wong wadon sing tak temoni nang ngimpi wingi. Wadon iku nembe nempel nang tembok dhuwur pintu kelas karo nyawang aku. Memang waktu itu aku melihat perempuan yang kutemui dalam mimpi kemarin. Perempuan itu di atas pintu menempel di sudut langit-langit kelas sambil melihatku. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku, Abdul, dan Wisnu saling tatap mendengar cerita Angga dan Cakra. Kami bingung harus melakukan apa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau masalah seperti ini bisa datang menimpa salah satu di antara kami. Tak seorang pun dari kami berani melanjutkan percakapan lagi, karena jam sudah lebih dari jam 1 malam. Suasana pondok saat malam sudah sering bikin merinding ditambah keadaan seperti ini. Yo wes, ayo turu wae, engko isuk sekolah. Ya udah, ayo tidur. Nanti pagi sekolah ajaku. Sopo sing jogo dhisik? Siapa yang jaga duluan? Tanya Wisnu. Aduh, aku lupa masih harus mengawasi Angga malam ini. Perasaan sudah kalut dan ketakutan ditambah harus berjaga. Gerutuku dalam hati. Wes, ora usah jagani. Aku ora apa-apa. Sudah, tidak perlu menjagaku. Aku nggak apa-apa, ujar Angga. Ora apa-apa enggak. Awake dhewe khawatir kowe kena apa-apa. Santai wae. Nggak apa-apa enggak. Kami khawatir kalau kamu kenapa-napa. Santai saja, jawab Wisnu. Piye nek wong lorongan sing jogo? Aku karo Wisnu disikan
engko gantian Abdul karo kowe, Cak. Gimana kalau aku berdua yang jaga? Aku dengan Wisnu duluan, nanti gantian Abdul denganmu, Cak. Usulku. Semua mengiyakan usulanku, karena memang tak seorang pun dari kami berani terjaga sendirian malam ini. Singkat cerita, kami berjaga bergantian dan masing-masing di antara kami berempat hanya tidur kurang dari 2 jam malam ini. Angga masih dengan kebiasaannya yang berbeda di hari-harinya sekarang. Belum ada perubahan yang ada pada dirinya. Dia masih bisa jika diajak komunikasi. Hanya saja, dia lebih pendiam dari biasanya dan seperti linglung jika diperhatikan. Antara aku dan ketiga temanku yang lain, bingung ingin melakukan apa kepada temanku yang satu ini. Setiap hari kami selalu mengawasinya. Bahkan, ketika hendak ke kamar mandi pun, salah satu di antara kami mengikutinya. Hingga di suatu malam berikutnya kami lengah. Pada malam Jumat, saat para santri sedang berkegiatan bahsu masail dalam masjid, lagi-lagi Angga menghilang. Saat itu juga aku dengan keempat temanku izin dengan senior untuk mencarinya. Kami ditemani salah seorang senior yang memang tahu dengan keadaan Angga. Saat itu Angga kembali hilang dari pondok. Bedanya kali ini hanya kami berempat. Beberapa senior dan pengurus pondok yang tahu kabar hilangnya Angga. Kami semua memilih menutupi ini dan santri lainnya agar suasana pondok tidak gaduh lagi seperti kemarin. Dengan orang yang terbatas, berbekal senter, lampu, dan lentera seadanya, kami berpencar ke seluruh sudut pondok. Aku dan Wisnu kebagian mencarinya ke arah kamar mandi para santri. Angga! Angga! Panggilku bersautan dengan Wisnu mencari keberadaan Angga malam Jumat kala itu. Lagi-lagi kami dihadapkan dengan situasi mendebarkan malam itu. Malam yang terkesan berbeda bagi sebagian orang dan Angga menghilang lagi. Rasa takut tiba-tiba muncul dalam perasaanku karena teringat cerita Cakra dan Angga tempo lalu tentang seorang perempuan yang bernama Sela. Nu, nek Angga digawa Sela, meneh piye jaluke yo Nu? Nu, kalau Angga dibawa Sela lagi, gimana kita memintanya ya Nu? Tanyaku di antara langkah malam itu. Wes, pokoknya golek kisik disik. Ya sudah, pokoknya cari dulu, jawab Wisnu. Di kamar mandi kami berdua tidak menemukan tanda-tanda adanya Angga. Lantas kami melanjutkan mencarinya di dekat asrama santri perempuan. Saat kami sedang menelusuri samping asrama, tiba-tiba telingaku mendengar suara rintihan seseorang yang sedang menggigil. Gak, ucapku memanggil Angga, barangkali itu dia. Suara rintihan itu semakin lama semakin jelas. Nuk, krungu rok, dengar nggak? Tanyaku pada Wisnu. Kami berdua diam di tempat dan saling tatap. Wisnu mengangguk, tanda kalau dia juga mendengarnya. Suara rintihan itu semakin jelas. Semakin jelas dan semakin jelas. Keringat terasa mengalir dari balik bajuku. Kepalaku kutengokkan ke segala arah mencari dari mana sumber suara rintihan itu. Dan ternyata
Dengan jantung yang terus berdetak kencang, kali ini pandanganku tertuju ke arah kamar mandi santri. Astagfirullah, enggak! Teriakku karena melihatnya muncul dari belakang kamar mandi. Sontak aku berlari menghampirinya diikuti Wisnu di belakang. Aku terkejut dengan keadaan Angga. Dia menggigil dengan badannya yang basah kuyup, mukanya pucat dan bibirnya membiru. Tanpa berpikir panjang, aku melepas sarungku yang kupakai dan kubentangkan di badan Angga untuk mengurangi rasa dinginnya. Kini, aku berjalan menuntunnya hanya dengan baju koko dan celana pendek yang aku pakai. Tak lama, semua yang mencari Angga sudah berkumpul dan menghampiriku yang membawa Angga. "Dibawa kemana ini, Mas?" tanyaku pada salah seorang senior yang ikut mencari. "Dibawa ke masjid saja. Ada para ustadz di sana," jawabnya. "Angga biar ganti baju dulu ya, Mas," ucapku. Setelahnya aku dan Angga ke masjid. Semuanya sudah menunggu di sana. Di sana, Angga banyak dicecar tentang masalah yang menimpanya belakangan ini. Setelah semuanya jelas akar masalahnya, kami berempat diminta mencari 10 santri laki-laki untuk dibawa kemari. Dan ternyata malam ini Angga akan diruqyah, dan yang melakukannya adalah Ustadz Yahya. Dan 10 santri yang baru datang sengaja dipanggil untuk membantu. Semua santri diminta duduk melingkari Angga dan berzikir, sementara Ustadz Yahya tepat di depan Angga memegang ubun-ubun kepalanya. Ini berlangsung agak lama. Lantunan doa dan zikir mengisi seluruh bagian masjid malam hari itu. Tidak ada perlawanan atau reaksi apapun yang tunjukkan Angga tak kalah diruqyah. Dia hanya diam dengan sesekali nafasnya terengah. Ini berlangsung agak lama. Lantunan doa dan zikir mengisi seluruh bagian masjid malam hari itu. Dan tidak ada perlawanan. Hingga singkat cerita, Angga selesai diruqyah dan beberapa hari setelah itu, Angga sudah kembali menjadi seperti Angga yang kukenal dan ketiga temanku kenal sebelumnya. Apakah ini berarti sudah selesai? Jawabnya belum. Saya akan cerita dengan sudut pandang yang lainnya. Yap, aku akan bercerita dengan sudut pandang Angga. Agar semuanya jelas, sebenarnya bagaimana kejanggalan itu semua bisa terjadi. Selama hidupku, aku belum pernah sama sekali melihat ataupun merasakan hal-hal janggal sebelumnya. Semua terasa baik-baik saja. Tapi semua ini terjadi pasca tragedi itu, di mana saat aku membantu menyadarkan Abdul saat sedang kerasukan, dan dadaku menerima hantaman keras dari tangannya. Pasca kejadian itu, dadaku kerap sekali merasakan panas, hingga beberapa kali tak tertahankan. Hingga malam tepat setelah kejadian itu, aku bermimpi didatangi oleh seorang perempuan yang menurutku dia adalah kuntilanak yang menemui dan menerorku berkali-kali hingga sekarang. Dan semua kejadian janggal yang menimpaku, semuanya pasti diawali dengan rasa panas yang timbul dalam dada. Hingga di suatu malam, tepatnya malam Jumat, saat para santri tengah bahtsu masail di masjid. Aku yang baru datang dengan keempat temanku tiba-tiba merasakan panas dalam dadaku. Karena sudah hafal, ini adalah
pertanda buruk, saat itu aku mulai berzikir, bersolawat agar tidak ada hal yang tidak kuinginkan terjadi. Tapi naas, ini aneh, tapi benar-benar terjadi pada tubuhku. Rasa panas dalam dada semakin menjadi-jadi hingga penglihatanku kabur dan pusing di kepala. Karena sudah tidak tahan dengan kondisiku saat itu, aku keluar dari masjid tak kala yang lain sedang seksama belajar dan memperhatikan. Sehingga aku merasa tidak ada yang memperhatikanku. Di luar, keadaanku tidak kunjung membaik. Rasa panas dalam dada tidak juga hilang. Ditambah detak jantung yang berdebar kencang. Angga, sayup-sayup suara seorang perempuan memanggilku dari kejauhan. Angga, suara itu datang lagi. Di mana dia? Siapa yang memanggilku? Pikirku dalam hati. Setelah kudengarkan dengan seksama, aku bisa mengetahui kalau yang memanggilku dari arah kamar mandi. Batinku mengatakan, "Gak, jangan ke sana." Berkali-kali batinku mengatakan demikian. Tapi entah apa yang terjadi kepadaku dan mempengaruhi pikiranku. Saat itu aku berjalan mendatangi asal dari suara tersebut. Aku tak ingat kenapa bisa aku berjalan menghampiri suara tersebut ke sana. Aku melangkahkan kakiku perlahan. Di sana, di depan kamar mandi, aku disambut oleh seorang perempuan yang ku temui tempo lalu saat sedang di pojokan kelas. Dengan wajahnya yang setengah hancur, dan dia tersenyum melihatku. Senyum yang membuatku seketika bergidik ngeri. Tapi, sejak dari situ, aku kehilangan sadarku. Sampai-sampai, dalam bawah sadarku, aku merasa kalau aku sedang tidur di pangkuan seorang perempuan yang sangat menyayangiku dan parasnya sangat cantik sekali. Bahkan dia adalah salah satu perempuan tercantik yang pernah kutemui di dunia ini sampai saat ini. Dengan senyuman yang merekah di bibirnya, ia lantas membelai rambutku. Lembut sekali. Hingga akhirnya aku terbangun dari bawah sadarku yang sempat kukira adalah kenyataan. Tapi, apa yang sedang kurasakan tadi benar terjadi saat ini. Aku terbangun tepat di atas pangkuan seorang perempuan dengan tangan yang membelai lembut rambutku. Bedanya, kali ini bukan perempuan cantik yang kulihat, melainkan adalah sesosok perempuan yang kusebut sebagai kuntilanak dengan setengah wajahnya yang hancur. Dan posisiku sekarang ini berada di tepi aliran air dekat sumber air yang ada dalam hutan. Sehingga membuat tubuhku kala itu seperti orang yang baru saja selesai mandi, basah kuyup semuanya. Ternyata firasatku tadi benar. Rasa panas dalam dadaku adalah pertanda buruk. Tapi lagi-lagi aku kalah dalam mengendalikan tubuhku sendiri. Aku sempat menganggap bahwa yang kulihat sekarang adalah mimpi buruk. Kututup lagi mataku dan kubuka lagi hingga berkali-kali. Dan ternyata masih sama. Dia masih ada di hadapanku. Seketika itu, timbul rasa ingin kabur dan lari dari sana. Tapi lagi-lagi badanku terkunci sehingga membuatku tak bisa bergerak walau hanya sekedar menggerakkan jari-jariku. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam hatiku terus beristighfar agar aku bisa lekas keluar dari sini. Kuntilanak ini tak henti-hentinya menatapku dan terus membelai tangan kasarnya di rambutku. Mataku tak sedikit pun berani melihat ke arahnya. Aku hanya mampu memejamkan mata atau melihat ke arah yang lainnya. Entah sampai berapa lama aku terjebak dalam situasi sulit itu sampai akhirnya aku bisa sedikit menggerakkan badan.
Dan saat itu pula aku bangun dan cepat berlari ke arah pondok. Aku berlari tanpa melihat ke belakang sedikit pun. Tak peduli kakiku yang terluka perih akibat batu atau ranting tajam yang kupijak di hutan karena sandalku yang entah kemana perginya. Kuntilanak tersebut tertawa melengking, yang membuatku takut jika dia mengejarku. Saat hampir di pondok, tubuhku melemas. Aku hanya mampu berjalan dengan sedikit menyeret-nyeret satu kakiku yang sudah teramat sakit. Tak jauh dari sana, setelah melewati kamar mandi pondok, Roni menemukanku. Dia memanggilku dari kejauhan. Roni berlari lantas menyelimutkan kain sarung yang dipakainya pada badanku yang tengah menggigil hebat. Setelah dari situ, Roni mengantarku ganti baju lantas membawaku ke masjid. Di sana, kedatanganku sudah disambut beberapa ustadz pondok dan senior. "Kamu itu dari mana?" tanya Ustadz Yahya. "Gak tahu, Pak Ustadz. Sekarang dada saya sering panas. Dan tadi saya juga merasakannya sampai-sampai ada seorang perempuan yang memanggil saya di kamar mandi. Dan setelah dari situ saya tidak tahu lagi. Sadar-sadar saya sudah ada dalam hutan dekat pancuran air. Di sana badan saya dipangku kuntilanak, Pak Ustadz. Badan saya nggak bisa gerak sama sekali. Mukanya hancur separoh," jawabku sambil ketakutan. "Kamu habis melakukan apa? Kok bisa begitu?" tanya Ustadz Yahya. "Saya nggak ngapa-ngapain kok, Pak Ustadz." "Kamu melihatnya baru sekali apa sudah pernah sebelumnya?" Dari sini, aku menjelaskan sejak dari aku bermimpi, kerasukan di kelas, hingga aku ditemui kuntilanak itu pertama kalinya. Setelah aku menjawab demikian, Ustadz Yahya tak lagi bertanya. Beliau seperti sedang mempersiapkan sesuatu, tapi aku sendiri belum tahu apa yang akan dilakukannya. Hingga hampir 10 menit, beliau mengatakan kalau aku akan diruqyah dengan metode khusus yang tidak bisa aku tuliskan di sini. Ustadz Yahya memanggil 10 santri untuk duduk mengelilingiku, sementara Ustadz Yahya memegang kepalaku tepat di ubun-ubun. Semua berzikir menghadapku, semua lantunan doa terucap hingga masuk ke telingaku. Perlahan, rasa panas tersebut kembali datang di dadaku. Aku takut kalau kuntilanak tadi datang lagi membawaku. Semuanya terus berzikir. Badanku terasa sangat ringan hingga sampai aku merasa ada sesuatu yang diambil dari badanku, tapi entah apa itu. Singkat cerita, aku telah selesai diruqyah oleh Pak Ustadz Yahya. "Dia itu menyukaimu," ucap Ustadz Yahya sambil memberiku minum. "Menyukaiku, Pak Ustadz?" jawabku terkejut. Beliau mengangguk. "Gak, kowe wes ora opo-opo. Kamu sudah tidak apa-apa," tanya Roni yang tiba-tiba menghampiriku. "Alhamdulillah, Ron," jawabku. "Kamu kembali ke kamarmu, istirahat. Insya Allah sudah tidak akan ada lagi," ujar Ustadz Yahya kepadaku. Pasca diruqyah, aku tidak lagi melihat keberadaan kuntilanak itu. Rasa panas dalam dadaku lambat laun menghilang dengan sendirinya. Beberapa kali rasa takut kerap kali datang menghantuiku, tak kala aku sedang sendiri. Tapi alhamdulillah aku memiliki teman-teman yang selalu ada untukku. Teman-teman yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. Mereka adalah Roni, Abdul, Wisnu, dan Cakra. Ya teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita di channel Ojo Wedi. Jika teman-teman ingin terus mengikuti cerita-cerita di channel Ojo Wedi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya.
dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Dan jika teman-teman berpikir bahwa cerita-cerita di sini menghibur dan bermanfaat, silakan di-share kepada yang lain agar channel Ojewedi makin berkembang dan makin bisa menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.